Wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nama saya Tengku Rahmat Soleh, Pangkal Ambon, alamat di Gang Haruan, RT 2, Kelurahan Baru. Sebelumnya kami terima kasih ada perhatian kepada kami untuk ekspor supaya hal-hal yang terjadi pada saat ini yang merambah di masyarakat, yang menjadikan kami, Masya Allah, jamaah ini menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat. Ada yang bilang ya perkataan, ada yang bilang ya positif, ada yang negatif, ada yang senang, ada yang tidak senang, macam-macam lah ujian daripada Allah SWT kepada diri kami, supaya kami ini ya, diuji kesabaran dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka kami ini, alhamdulillah, ada rencana pertemuan di Pakato, Sulawesi, di Makassar. Maka kami dari Pangkal Ambon ini kurang lebih ada 60 orang yang berangkat, yang ada yang pakai bis, ada yang pakai pesawat, ada mobil pribadi, dan kami alhamdulillah ada yang pakai bis ini kurang lebih 25 orang. Ya berangkat tuh, Masya Allah, mungkin sekitar tanggal 15 hari Minggu bersamaan dengan daripada Haulan Kiai Gede, ya, pada asar jam 4 berangkat. So, kami sampai di Banjarmasin di pagi 17, ganti bis lagi, sehari semalam perjalanan. Habis itu kami berangkat ke Batu Licin, ya jam itu juga berangkat ke Batu Licin, kalau sampai 7 jam sampai perjaman sampai Batu Licin. Dan kami pun singgah di Masjid Nurul Salam, Masjid Bupati di sana di tengah laut. Kami ini termasuk gelombang ketiga dalam perjalanan tadi, gelombang ketiga, menunggu jadwal kapal. Kalau kapal bakatnya geram malam jam 9 malam, tunggu ya belum ada kepastian, kata jam 9 pagi ya. Maka putusannya kami sore berangkat, menunggu lagi kami di pelabuhan di Batu Licin ya, akhirnya berangkatnya menjelang sore. Kenapa? Karena di dalam kapal ada kerusakan daripada tangga mobil segala barang-barang, itu maka dibaiki ya. Maka kami alhamdulillah menunggu 1 jam 2 jam lagi, kami pun alhamdulillah bisa berangkat. Kurang lebih 600 orang dari Pangkal Ambon, Sampit, juga dari yang daerah lain, dari Banjarmasin. Kami malam semalam sana, yang alhamdulillah kami berangkat. Sampai di Makassar sana saya semalam tanggal 19. Nah, dan itu 19, ada kabar bahwa 19 Maret tadi ada katanya dibatalkan. Dibatalkan. Maka ya kami boleh buat. Seandainya masih di Banjarmasin ada pembatalan, kami enggak berangkat ke daerah Makassar kalau tadi. Sudah terlanjur, enggak mungkin kapal balik lagi, kena bawa barang macam-macam. Maka kami pun di sana langsung disambut oleh Kapolda, juga pemerintah daerah sana di pelabuhan. Maka kami juga dicek suhu badan kami semuanya, diperiksa, dan kami diarahkan bukan ke daerah Pakatonya, tapi diarahkan ke daerah yaitu asrama haji di Makassar sana. Sorenya langsung pakai bis, 6 bis kurang lebih 16 orang 2 kali angkut. Dan di asrama haji sana pun kami dibuatkan tenda sementara yang darurat, semua sebab darurat ya, kita syukuri. Yang badan agak capek ya, perut lapar, belum mandi, dan ya kotor lah badan kan. Alhamdulillah kami usaha mencari masjid lah supaya bisa istirahat dengan tenang, ibadah dengan tenang. Nah, habis itu dikira kami ini asrama haji yang dipakai ternyata asrama darurat, dapat darurat. Maka kami istirahat 1 hari sana dan hari Jumat. Nah, katanya kabarnya hari Sabtu jamaah dibalikkan lagi ke Pangkal Ambon, ke Banjarmasin.
Maka kami juga menunggu tiketnya, ya kurang lebih yang pulang itu semua yang dari Pagato, yang rombongan pertama, kedua, dan ketiga semuanya bergabung di satu. Memang agak kewalahan mengurus tiketnya udah kali lagi. Jadi kami yang sabar menunggu, dan sekitar siang atau sore ya kami sudah balik lagi ke Banjarmasin, ke daerah Batu Licin, dan besoknya kami sudah sampai Batu Licin. Kami menunggu jemputan, ada mobil pribadi, dan kami pun jam 5:30 sore sudah berangkat dari Batu Licin. Rombongan terakhir kami pada menunggu bis jemputan sudah sore. Ya, kami sabar menunggu. Tanggal berapa itu? Tanggal 19 itu sekitar tanggal 22-an itu. Di Batu Licin. Ya, habis itu kami jam 6:30 sore, maka langsung kami berangkat ke Banjarmasin untuk istirahat. Gak mungkin kami langsung ke Pangkalambun karena sudah capek juga kan. 6 jam sampai 7 jaman dari Batu Licin ke Banjarmasin. Maka kurang lebih jam 12 malam kami sampai ke Banjarmasin, Masjid Al-Ihsan 1. Nah, besoknya kami sudah mengcalling juga dengan bis Logos, sekitar 19 orang yang pulang pakai bis Logos dari Banjarmasin tadi. Banjarmasin, kalau satunya orang Sampit, tua, mau berangkat ke Pangkalambun juga. Jadi yang aslinya kami orang Pangkalambun itu orang 18. 18. Alhamdulillah kami dah tanggal 3, malam 24-nya subuh kami sampai ke Pangkalambun. Ya. Memang kami datang sebelumnya ya bagus-bagus saja di kampung Sekolah. Sesampainya di Pelabuhan Kumai, Bang? Bukan masuk ke bis Logos. Oh, pakai bis Logos. Pakai bis Logos. Oke. Itu kan ada video pakai HP. Nah, itu ada kan di kapal, Bang. Nah, itu kapal dari mana ke mana? Itu dari Makassar ke Batu Licin. Oh. Itu ada teman ekspor ambil anak ya kan di bar kita di kapal itu. Dia tidak tahu bahwa langsung diekspor ke lain ya kan. Itu dalam perjalanan ya. Dan pulang. Rombongan dari sampean tuh pakai bis dari Banjarmasin ke Pangkalambun. Tiba di Pangkalambun tanggal berapa, Bang? Malam 24 ya, subuh jam 2 lah, jam 2 ya. Oh, subuh. Subuh. Tidak ada pemeriksaan, Bang? Pemeriksaan ada di daerah Kapuas. Ya, biasa suhu, ini juga bis jadi semprot. Semua mobil-mobil yang berangkat yang pulang pergi semprot semua juga ada di dikasih suhu. Pemeriksaan berapa titik, Bang? Apakah Palangka Sampit? Palangkaraya tidak ada pemeriksaan. Sampit? Tidak ada pemeriksaan karena sudah malam kan. Hanya di Kapuas. Oke, Bang, setelah tiba di Pangkalambun, bagaimana, Bang, aktivitas rombongan termasuk yang positif ataupun yang negatif COVID-19 tadi? Boleh mungkin sedikit Abang ceritakan, Bang, sesampai di Pangkalambun apa yang rombongan jemaah lakukan? Ya, kami sampai Pangkalambun ya aktivitas kegiatan seperti biasa, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya mengajar anak-anak mengaji ya biasa. Nah, setelah itu kita masalah yang lainnya kita tidak tahu, mungkin sama aktivitasnya. Nah, setelah itu seminggu daripada kejadian, kita belum tahu kejadian. Kita tanggal berapa, Pak? Masih ingat dulu Pak, sekitar tanggal berapa? Seminggu kemudian ya? Nah, seminggu kemudian lah. Nah, hari Sabtu itu, Sabtu kita kan rencana nak bawa obat ke puskesmas. Kenapa, Bang, berobat, Bang? Ya bahasa ada batuk-batuk dikit-dikit kan, ya karena kecapean gitu kan. Tapi tidak ada demam, Bang? Tidak ada, ya, biasa. Nah, perjalanan jauh kan, ya ke debu apa semua kan. Nah, habis itu ya Allah Akbar, ada yang memfitnah saya di kampung ini, bilang saya positif, ya. Bilang positif, Allah Akbar. Habis semuanya orang kampung ramai ke musola, ramai mengaji anak-anak. Pasti bilang itu semua kampung kasih tahu, Masya Allah semua pun tidak ada yang ke musola, saya kosong musola. Anak ngaji juga kosong, Masya Allah. Itu ujian sabar. Habis itu saya sabar juga itu.
Saya langsung ke laboratorium ambil periksa sampel darah. Nah, ini sampai sekarang ini belum kami nunggu hasilnya. Dan macam-macam lah orang bilang saya ini sudah meninggal dunia lah, macam-macam. Ada yang mana yang bertangga saya ini dijauhi semuanya. Ya, saya terima dengan sabar, ada lapang dada, jangan ada yang keluar luar rumah, kata saya. Saya kata, boleh aja agak keluar rumah 1 bulan, 12 tahun, tapi tolong perhatikan keluar anak saya. Nah, saya juga anak saya kalau makan juga ada pulang dari pondok. Kalau menangati orang keluar rumah ini harus tahu diri juga yang menangatinya. Ya harus perhatikan juga. Nah, keluar saya jarang keluar mencari obat. Katanya itu soalnya jangan suka berkeliaran katanya. Kalau nggak berkeliaran, saya cek keperluan langsung pulang ke rumah. Ya ingin kami tahu juga, apa ada pemeriksaan lagi bang selain abang ke lab? Nah ke lab itu sendiri apa sama rombongan bang? Ya banyak itu pas kita sendiri, ada juga teman Agus juga memperiksa juga, tapi dia kan bukannya berangkat ke Pakato, ada teman-teman juga dari Terantang, ada juga dari Pir, ada Kalada, pihak Kerbau, kurang lebih juga Pangelamun berapa orang, kurang lebih 2-3 orang lah kurang lebih yang bersamaan hari itu. Sebenarnya hari Jumat itu sudah ada yang membawa kita, tapi karena HP kita tidak aktif. Nah, Mas Tommy itu manggil saya, maka tanggal yang hari Sabtunya itu kami berobat periksa ke sana. Semua diambil sampai darah semuanya. Bersama rombongan? Rombongan. Oke. Berapa orang bang ke lab laboratorium waktu itu? Kurang lebih 23 orang kurang lebihnya. Pada waktu itu? Nah itu bang sebelum katanya kan ini apa bang ya? Ini gosip fitnah atau apa ya? Katanya kan ada yang dijemput di rumah, itu gimana bang ceritanya bang? Benar nggak kata teman-teman? Kita tuh kurang paham lagi, hanya dengar berita tapi siapa kita kurang paham lagi. Maksud yang abang tahu dari teman-teman ada nggak bang yang dibilang dijemput secara paksa itu ada nggak bang? Ada nggak begitu? Belum tahu gitu. Belum ada. Berarti itu bohong bang? Kita tidak tahu masalah yang itu tuh. Nah yang katanya dijemput itu apa dari rombongan abang apa gimana? Kan ada yang itu kan rombongan kami itu begitu nggak ada yang rombongan jemputan tuh. Jadi mobil-mobil lain. Kan ada mobil pribadi, 2 mobil, kami kan untuk khusus bis. Oke. Ini yang mau kami tahu bang tentang siapa bang yang pertama positif tuh? Sukri Bedo. Nah Sukri Bedo nih bang dari rombongan abang, apakah ikut bis dengan abang atau gimana? Lain, dia pakai mobil pribadi, ikutnya si Ali. Katanya itu mobilnya itu Pajero Sport, itu katanya itu rusak, rem kampasnya di daerah Kapuas. Maka sambil mencari bengkel, katanya itu sejak buat teleponnya juga, katanya belum ketemu, maka sampai Pulang Pisau. Nah, juga ada juga. Jadi kebetulan tuh katanya ada truk dari Banjarmasin yang ngambil barang dari acara Rasid itu, Pak Rasid. Nah, itu sampai membawa sampai ke Pangkalambun katanya ceritanya itu. Nah, ditarik sampai ke Pangkalambun. Nah, masalah dia yang sakit itu kita tidak tahu, hanya tinggal di kabar sudah ada di rumah sakit katanya. Karena datang juga ya berlainan jamnya, kami datang setengah 2 katanya siang atau sore mungkin datangnya. Berarti begini bang, begini maksud saya, waktu dari Sulawesi ke Batu Licin itu satu kapal. Nah dari mana bang lagi? Yang pisah mobil tuh dari mana? Dari Batu Licin ke Pangkalambun. Batu Licin Pangkalambun itu sudah pisah mobil. Oh, Sukri Bedu memakai mobil pribadi. Rombongan abang berapa orang? Sekitar 20-an. Sekitar 20-an orang pakai bis. Oke. Dan datangnya pun waktunya tidak bersamaan. Iya, bersamaan. Iya, nah ini yang perlu kami tahu bang. Nah baik bang, ini pertanyaan sedikit. Sukri Bedu ini aslinya tempat tinggalnya di mana bang, Pangkalambun? Dia ini orang Sulawesi aslinya, katanya jam di Tatas. Di Tatas. Katanya memang alamat dulu kan di Madurijo, kita tahu di mana kan, karena status yang sebenarnya di Tatas itu. Rumah cuman saya tidak tahu rumah di mana. Jadi rumah PTN kemungkinan gitu. Kiraan. Ini 14 hari Sabtu. Nah, kami sambil menunggu hasil daripada lab sampel darah itu.
Kata teman saya, ya, mungkin hari Senin katanya. Sampai kemarin saya nelpon juga dari dinas dari kesehatan juga dari puskesmas Ibu Lili, saya telepon. Nah, saya menunggu kata kepala dinas kesehatan. Nah, kata teman saya ini katanya hari Senin suratnya. Ya, kami menunggu itu supaya kami juga di masyarakat biar teman. Nah, kami juga di bidang RT juga sama apa perangkatnya RT. Ya, kami juga diambil foto juga supaya anak kan kayak kita ini kondisi kita ini kan baik yang negatif supaya tanggapan masyarakat ini tidak terlalu apa berlebih-lebihan gitu. Nah, sekarang yang ingin kami tahu, semenjak sampai di Pangalanbun hingga detik ini, bagaimana perasaan abang ataupun perasaan kondisi fisik abang ini bagaimana? Apakah biasa-biasa atau bagaimana? Tolong bang disampaikan. Apakah mungkin abang batuk yang luar biasa ataupun misalkan wah demam setiap malam mungkin? Nah itu perlu disampaikan bang. Silakan. Ya, alhamdulillah kalau untuk demam tuh alhamdulillah tidak ada, hanya keluhannya batuk ya biasa batuk biasa kan. Ya, kita obati juga kan dengan macam-macam lah obat. Ada di puskesmas juga ada yang hantar dari puskesmas hantar ke rumah. Oke abang, oke sebentar bang, abang merokok? Isi. Oh nggak merokok? Iya. Nggak merokok. Oke. Nah pertanyaan lain bang yang rombongan sama-sama dengan abang yang di bis tuh, apakah itu juga apa namanya yang dikirim juga diperiksa ke lab bang, yang dikirim ke Surabaya? Itu semua jemaah semuanya baik pakai pesawat, pakai bis, mobil pribadi itu semuanya. Oke, berarti yang dari Sukri Beduk yang positif yang menjadi 8 orang itu apakah rombongan Sukri Beduk semua tuh bang yang positif yang di mobil itu apa gimana tuh bang? Itu tidak semuanya. Sekarang semua itu yang diambil 6 orang katanya di karantina di Kusuma. Termasuk Sukri Beduk. Sukri di rumah sakit sama Pak Deryudi. Nah, yang lainnya di karantina di Kusuma katanya. Oh, Kusuma. Berarti Sukri Beduk sendiri bang di rumah sakit? Iya, dengan Pak Deryudi itu. Oh gitu sendiri. Nah, yang lain berarti di Kusuma. Kusuma berapa orang bang? Katanya tuh 6 orang. 6 orang. 6 orang. Tambah juga istrinya, anaknya ada juga situ. Nah, tapi kan laporan dari gugus COVID di pemerintah Kobar mengatakan positif 8 orang, Bang. Nah, itu abang tidak tahu lagi yang selanjutnya itu. Hanya dengar kabar-kabar kita tidak paham karena kita juga agak berhubungan. Ya. Oke. Harapan abang dan kawan-kawan untuk ke depan bang, ini sambil menunggu hasil tes dari Surabaya dan sebagainya, bagaimana harapan abang untuk ke depan mungkin agar semua bisa tahu dan bisa memperhatikan efek dari semua cerita yang abang alami. Silakan. Alhamdulillah, harapan saya kepada jemaah juga kepada seluruh masyarakat, kita berharap mudah-mudahan wabah yang menimpa di Indonesia khususnya dan dunia umumnya ini cepat berlalu, cepat hilang, cepat diangkat Allah SWT. Tapi kita berharap juga jangan sampai kita ini meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena salatnya kewajiban diberitakan Allah Subhanahu wa taala, juga mamurkan masjid, banyak baca Al-Quran, berzikir, salat malam. Maka dengan amal-amalan, dengan doa-doa inilah yang menarik dia ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah, pertolongan sabar dan salat. Maka apapun datang musibah, bencana, bala wabah dunia ini, kenapa kebanyakan kita sebagai orang Islam ini, sebagai hamba Allah ini sering melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam kondisi ini jangan kita terlalu takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita takutkan apabila kita mati tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Bagaimana ini kalau musibah dunia, musibah yang paling kecil, belum ada apa-apanya, musibah paling besar itu bagaimana kita dikubur, diserot, dibijan, yang bermasar. Inilah yang kita usahakan
Karena dunia ini hanya tempat kita untuk apa? Bersinggah. Menyempurnakan iman dan amal kita. Bagaimana kita disempurnakan Allah SWT di rahim ibu kita, jasad kita. Bagaimana kita menyempurnakan iman dan amal kita. Maka setelah kita gunakan daripada nafsu kita, kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan dan harapan Abang untuk seluruh masyarakat, pemerintah dan sebagainya dalam menyikapi situasi ini terkait kondisi dengan para jemaah yang sudah dicap jelek ataupun dan sebagainya, Bang. Nah, terakhir, Bang. Ya, pesan saya kepada seluruh masyarakat Bangkalan Bun, ya, kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan kondisi seperti ini cepat berlalu, semua menjalankan aktivitas sehari-hari bisa mudah, bisa nyaman, tidak lagi was-wasi, rasa takut. Ya, kami juga sebagai pribadi, saya juga ini sering berdoa kepada Allah pada malam hari, tidak putus-putusnya, air mata. Kadang-kadang kita melihat masjid banyak yang kosong berjemaah. Ini yang kita masih saya risaukan, saya sedihkan kepada seluruh masyarakat ini. Bagaimana kita aktivitas kita, ibadah kita tetap memang kita sesuai dengan apa anjuran pemerintah. Kena kita pakai masker, ya kita laksanakan, cuci tangan kita laksanakan. Untuk menjaga jarak, iya juga jangan terlalu sholat menjaga jarak, karena ini apa, masya Allah, kalau suruh perintahkan suku pakum pentas suku iqamah salat, maka lurus dan rapatkan sholat, jangan dijarangi sholatnya. Maka sholat dijarangi, maka setan yang masuk. Maka ini harapan kita hanya berdoa memohon kepada Allah, jangan terlalu takut dengan keadaan kondisi ini. Nah, kita pertebal kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini apa? Agar selamat, bahagia dunia di akhirat. Sebenarnya kejadian seperti ini sebagai pelajaran, pengalaman bagi diri kita supaya kita ditambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon kepada masyarakat supaya kami ini tidak terlalu dikucilkan lagi, tidak lalu dihina, difitnah. Ya, tolong, karena kita tidak menginginkan itu semuanya. Kami inginkan semua kita berjalan dengan normal seperti apa adanya. Ya, yang mudah-mudahan yang suka menfitnah diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang suka yang menjengkelkan, menyakitkan, itu mudah juga diampun Allah Subhanahu wa taala dosanya. Mudah-mudahan amal ibadah diatik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga harap bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ya banyak kenal sama saya, kenal sama saya, karena masya Allah dibilang orang seperti Bangkalan Bun katanya, mereka kenal baik siapa-siapa saja. Tapi harapan kita, ya kami digauli seperti biasa lah, jangan ada yang perasaan was-was, rasa takut. Ini saya kan nggak ada buat apa-apa sebenarnya. Kita hanya berharap kepada Allah SWT. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita diberi Allah sehat semuanya, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dan mudah kita matikan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan amal sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan saya kepada semuanya. Ya, kita kerjakan aktivitas sehari-hari, jangan juga terlalu takut, jangan juga terlalu berani. Ya, sedang-sedang saja. Ini yang menghantuk kita, rasa takutnya ini hingga sampai menjauhkan daripada persaudaraan, menjauh daripada teman. Ini jangan kita harapkan seperti ini. Harapan kepada pemerintah daerah supaya kami juga ini diberikan kemudahan, sebenarnya hasil lab ini cepat selesai, kami juga bisa mendengarkan atau menyaksikannya langsung, supaya kami ini bisa bebas di masyarakat. Ya, sementara ini kami karantina sudah berapa hari ini? Sudah kurang lebih 28 hari kurang lebih. Kami tidak bisa bekerja. Yang mata pencarian kami hanya mengajar anak mengaji. Ya, sering orang minta bacakan doa-doa. Tapi sekarang ni sudah kondisi ini kami pemasukan juga tidak ada. Semuanya ya apa adanya. Juga alhamdulillah juga dulu ada juga bantuan pemerintah daerah, berupa beras 20 kilo, ya spermi dan telur dan minyak, itu pun ya selama dia kami pakai ya dah habis semuanya. Sementara ini kami hanya berdiam diri di rumah,
Kalau keluar nanti ya bagaimana takut masyarakat karena masih was-was. Ya, kami berharap kepada pemerintah daerah ya tolong perhatikan juga kami yang ada ini, yang kondisi kami seperti ini. Memang kami pekerjaan kami tidak ada yang lain lagi. Ya, hanya itulah kadar kemampuan negeri kami. Tolong juga diperhatikan ya kami yang ada ini supaya kami ini juga ya, bisa bebas di masyarakat juga di setiap orang enggak ada lagi was-was sama kami lagi, rasa takut lagi kepada kami lagi. Itu harapan kami kepada pemerintah daerah. Tolong kami diperhatikan sekali. Inilah nama saya Tengku Rahmat Soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat pada diri kami sekeluarga dan juga seluruh masyarakat Kota Pangkal Lambun yang bisa kondusif lagi seperti biasa. Lagi kita lagi menjalankan ibadah puasa sebentar lagi, dan mudah-mudahan dan ibadah puasa kita tingkatkan kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat baca Al-Quran dan ketika kita berdoa kepada Allah, karena doa di bulan puasa ini doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua masyarakat yang ibadah puasa selalu ibadah puasa, karena 10 hari pertama rahmat, 10 hari yang kedua itu pengampunan, maghfirah, dan yang ketiga itqun minan nar, sebagai api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama hidupkan di salat tarawih bersama-sama di masjid, di mushola. Ini harapan kita semuanya. Lalu sudah berlalu, bagaimana harapan kita depan ini lebih baik lagi, lebih kondusif lagi, dan kita sama-sama berpuasa dengan penuh dengan dengan rasa aman, tentram dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada doa kita semuanya, maafkan doa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah daripada doa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.